Wah, peace of mind tuh sesuatu yang susah sekali sebenarnya kalau menurutku. Kalau terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan, kita losing job atau, kerjaan berkurang, kita punya yang namanya dana darurat. Kalau memang kesehatan menjadi menjadi kekhawatiran kita nomor satu, maka selagi sehat harus memiliki proteksi. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala duit pernah terfikirkan gak sih kira-kira di titik mana ya kita sebagai manusia bisa merasakan ketenangan pikiran dalam menjalankan hidup? Apakah kalau kita sudah punya pekerjaan yang stabil? Atau kita punya tabungan yang banyak? Atau mungkin bala duit berpikir ketika kita sudah punya properti di mana-mana? Tapi pernah gak sih bala duit terfikirkan bahwa peace of mind itu bisa datangnya dari asuransi kesehatan? Nah, pasti penasaran, apa hubungannya nih peace of mind sama asuransi kesehatan? Coba kita bayangin gini bala duit, ketika misal kita punya harta yang banyak, tabungan yang banyak, properti di mana-mana, tapi ketika kita tiba-tiba jatuh sakit dan biaya rumah sakit membebani kita, harta yang banyak itu otomatis tidak dapat terselamatkan dan akan habis begitu saja. Jangan sampai gitu ya. Dan hari ini tepat sekali karena di Duit, aku Deris Kita dan nanti bersama dengan narasumber juga bintang tamu akan membahas seputar peace of mind yang bisa kita dapatkan dari asuransi kesehatan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang hal ini, jangan lupa untuk di-like dulu, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Bala duit seperti yang sudah aku janjikan tadi bahwa aku di sini tidak sendiri, sudah kehadiran narasumber dan juga bintang tamu yang luar biasa. Sudah tergabung bersama kita secara daring ada Ibu Novita Jerum Ngangun atau biasa disapa dengan Ibu Nona selaku Director and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia. Ibu Nona apa kabar? Baik Dea, apa kabar? Baik Ibu Nona, bagaimana nih Bu? Apakah sekarang bekerja dari rumah atau bagaimana Bu Nona? Iya, kita bekerja dari rumah, kita mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Kita ingin menjadi solusi untuk membantu keadaan ini. Jadi ya, ini tidak bisa dilakukan atau diatasi oleh satu orang atau sekelompok orang. Ini harus sama-sama diatasi atas kerjasama seluruh bangsa Indonesia. Baru kita bisa sama-sama memerangi situasi ini. Setuju banget. Setuju banget apa kata Bu Nona tadi bahwa kita harus menjadi bagian dari solusi ya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan tentunya sudah ada juga teman aku, narasumber yang luar biasa pasti bala duit sudah tahu ya kan karena wajahnya malang melintang di mana-mana. Sudah bersama dengan aku bintang tamu kita Rahel Amanda. Hai Amanda. Hai Kak Dea, selamat siang Bu Nona. Selamat siang Rahel. Nah, gimana kabarnya? Karena sekarang kan pekerja kreatif itu juga mau nggak mau harus beradaptasi. Bukan hanya rekan-rekan yang bekerja di kantor, tapi pekerja kreatif juga. Gimana nih cara beradaptasi ala Rahel? Oke, betul. Mungkin sebenarnya kalau ini yang sepengetahuan aku ya Kak Dea, kalau pekerja kantor itu kan memang biasanya bisa dipindahkan menjadi work from home rumah Betul. gitu. Sedangkan kalau pekerjaanku biasanya kan kita kerjaannya cukup kolaboratif Bu gitu. Jadi yang harus datang ke tempat, kerjanya rame-rame. Terus tiba-tiba sekarang harus bersabar dulu nunggu sampai kondisinya mereda. Tapi kan otomatis kita juga nggak bisa. Biasanya tuh ngeriung lah istilahnya gitu kan, Iya. ngumpul harus dekat gitu. Nah kalau untuk sekarang ini akhirnya beberapa pekerjaan juga disesuaikan antara dari bisa dibikin proyeknya menjadi dari daring juga dari jauh, atau ya akhirnya mau nggak mau ada beberapa proyek yang harus mundur gitu sampai menunggu situasinya lebih kondusif. Oke, hari ini kan kita mau bahas tentang peace of mind ya Rahel. Kalau misalnya dari kalimat peace of mind ini, apa sih yang ada di benak Rahel tentang peace of mind? Wah, peace of mind tuh sesuatu yang susah sekali sebenarnya kalau menurutku gitu karena ya apalagi ditambah dengan situasi yang lagi kayak gini gitu. Biasanya tanpa sebelum pandemi pun untuk mencapai peace of mind aja udah susah menurutku, apalagi sekarang gitu. Jadi ya sesuatu di mana
kita mencoba menenangkan hati, pikiran, dan sadar bahwa kayaknya kontrolnya emang dari kita sendiri deh, nggak bisa dari luar. Itu sih menurutku pola yang terlintas di pikiranku tentang peace of mind. Oke, kontrolnya ada di diri kita sendiri, nggak dari luar. Sekalipun mungkin tadi di awal kan aku nyebutin ya, apakah ketika kita sudah punya uang banyak, ataukah punya list film yang sudah dimainkan, series yang sudah dimainkan itu jadi peace of mind, ternyata nggak ngaruh ya? Atau gimana? Menurutku kalau aku pribadi ya, jadi sebenarnya memang ada beberapa kondisi yang bisa kita kontrol. Tapi aku pun juga merasa gini, kalau kita punya uang pasti sangat terbantu. Karena kan bagaimanapun uang maksudnya jadi alat untuk kita bisa memudahkan kita dalam berbagai hal. Setuju. Gitu. Jadi aku tidak bohong juga bahwa kita penting untuk memiliki uang sebagai sumber sesuatu yang bisa melindungi kita gitu. Tapi ada hal-hal lain kan yang memang ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini, dan kesehatan tuh juga mahal gitu. Kadang-kadang kalau kesehatan kita udah terserang, uang tuh kadang-kadang jadi kayak aduh bukan itu lagi gitu yang akhirnya bisa kita bisa jadi pegangan kita satu-satunya. Karena kalau misalnya udah tidak sehat kan biasanya akan mengganggu keuangan juga gitu. Iya benar. Berarti kompleks ya sebenarnya si peace of mind ini, uang juga iya, kesehatan lebih lagi. Betul. Gitu ya. Nah, mau coba tanya nih pendapat dari Ibu Nona. Kira-kira Bu, kapan sih seseorang itu bisa dikatakan mendapatkan peace of mind? Oke. Jadi saya setuju tadi dengan kata Rahel bahwa kata kuncinya adalah tenang ya, peace of mind itu. Jadi kalau kita memiliki peace of mind artinya saat situasi atau kondisi yang tidak kita inginkan kita bisa tetap tenang, karena hidup ini adalah ketidakpastian, semua ketidakpastian. Jadi kita harus menyiapkan, merencanakan segala sesuatu untuk senario-senario atau skenario gitu ya, dalam keadaan terburuk sekalipun. Contoh misalnya dalam masa pandemi seperti saat ini, banyak ketidakpastian. Sebelum pandemi juga banyak ketidakpastian. Nah sekarang saya ikut nih kegiatan prokes, semua kita ikut kegiatan prokes, ya jaga benar-benar protokol kesehatan, tapi nggak 100% kita bebas dari COVID. Betul. Ya. Sekarang pekerjaan saya masih aman, terlihat aman, tapi bulan depan belum tentu dan tidak pernah tahu kita seperti apa. Jadi peace of mind ini jika kita mau tetap tenang dan kita tahu bahwa keadaan itu uncertain, tapi pada saat kita sakit, kita fokus ke dalam penyembuhan karena kita tidak memikirkan lagi biaya. Karena sudah kita rencanakan, kalau terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan, kita losing job atau kerjaan berkurang, kita punya yang namanya dana darurat sehingga kita terus memiliki kehidupan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi memang sangat diperlukan sekali. Jadi kita berharap bahwa 15 sampai 16 bulan ini pada saat kita masa pandemi ini harusnya ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua bagaimana kita benar-benar harus mempersiapkan ketidakpastian. Nah, kalau kita sudah melakukan persiapan ini ya, persiapan kalau misalnya sakit kita sudah punya biaya ya untuk menanganinya atau melakukan perawatan. Kalau terjadi sesuatu losing job ataupun misalnya kurang pekerjaan, kita sudah ada dana darurat, maka kita bisa tenang atau lebih tenang, tidak terlalu khawatir. Dan mesti diingat pada saat kita terlalu khawatir, maka itu akan menurunkan imun daripada tubuh kita. Nah, saya ada satu yang saya memiliki pendapat berbeda. Apa ya. tuh? Tadi dibilang bahwa sehat itu mahal ya. Menurut saya sakit yang mahal, bukan sehat yang mahal. Ya, karena kalau sehat itu kalau sehat itu artinya kita mengikuti lifestyle yang sehat kan nggak harus mahal ya gitu ya untuk sehat. Makan makanan itu nggak harus mahal untuk menjadi sehat. Ya berolahraga nggak harus ke fitness yang mahal membershipnya untuk menjadi sehat. Sebenarnya sehat itu murah gitu loh. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita dan
membuat kita sakit, maka sakit itu mahal sekali. Nah, itu tuh. Sehat itu murah sih. Yang mahal itu ketika sakit. Harus bayar rumah sakit, harus bayar obat, harus bayar banyak banget lah perintilan ini anu. Yang kalau dijumlah-jumlah ya lumayan juga gitu. Dan tadi saya setuju sama Ibu Nona bahwa sebenarnya di dalam hidup ini bala duit gak ada yang pasti. Yang pasti ya cuma satu, kita akan dipanggil lagi gitu ya. Cuma sebenarnya kita tuh terbiasa untuk menghadapi ketidakpastian. Dan di saat pandemi ini jadi latihan untuk kita supaya makin mantep menghadapi ketidakpastian ini. Salah satunya caranya dengan melakukan upaya-upaya preventif. Nah, kalau dari Rahel sendiri, upaya supaya bisa tetap tenang, biasanya kan setiap orang itu punya ritualnya masing-masing. Yes. Atau ibarat kata coping stress mechanismnya masing-masing. Kalau Rahel ngapain? Aku sampai sekarang masih mencoba berbagai cara sih Ya. gitu, dan apa yang works. Tapi mungkin yang selama ini aku lakukan adalah satu, ibadah gitu. Oke. Setidaknya itu yang bekerja untukku gitu, untuk mencapai ketenangan, untuk punya harapan tentang masa depan yang lebih baik dan lebih kondusif gitu. Aku juga lagi mencoba journaling. Oh, sama banget. Ih, tos dulu dong, kita udah jauh. Jauh. Lagi mencoba journaling gitu, walaupun kayaknya belum rutin banget gitu. Cuman aku belajar supaya kalau punya pikiran-pikiran yang udah mulai bikin resah sendiri, ya udah deh dikeluarin dulu, coba ditulis dulu. Lebih untuk biar sadar ini tuh pikiran doang atau fakta ya gitu. Karena kan ternyata banyak yang ternyata cuma pikiran buruk kita aja gitu. Sama ya mencoba melakukan hal-hal yang bikin aku seneng aja, kayak misalnya aku seneng nonton gitu, atau aku selama mungkin pas pandemi ini juga pas punya kesempatan di rumah aja coba masak gitu. Jadi coba hal-hal baru sih gitu kalau aku. Itu Kak. upaya-upaya Rahel supaya bikin jadi lebih tenang gitu ya. Yes. Setuju banget sih, bala duit aku pun sama kayak Rahel. Yang pertama itu pasti ibadah. Koneksi kita sama Yang Maha Kuasa tuh membantu banget deh supaya tenang. Yang kedua, terapkan gaya hidup sehat. Tadi Ibu Nona juga sempat kan mention bahwa sebenarnya gaya hidup sehat itu nggak selalu mahal kok. Nggak melulu yang mahal-mahal. Yang murah pun juga bisa jadi sehat. Dan yang ketiga juga lagi coba journaling juga. Sama, aku juga lagi coba journaling. Coba mengidentifikasi emosi dan pikiran, mana yang sebenarnya hanya halu-halunya kita, mana yang memang fakta yang harus ditangani lebih lanjut. Nah, Bu Nona tadi sempat mention juga bahwa salah satu upaya untuk kita tetap tenang adalah ketika kita punya proteksi kesehatan. Jadi ketika misal amit-amitnya kita sakit, kita kan tinggal fokus pada penyembuhan, begitu ya Bu. Tidak usah mikirin bill-nya lagi yang bisa bikin kita tambah stres. Apalagi di pandemi, tadi job kita juga berkurang, ada penyesuaian ini Kira-kira Bu Nona gimana caranya supaya kita bisa mencapai peace of mind itu sendiri, versi Bu Nona? Pertama kita mesti tahu dulu apa yang bisa membuat kita tenang gitu loh. Okay. Kalau misalnya yang contohnya begini, ya nggak semua orang juga misalnya ya meskipun kebanyakan yang memikirkan uang atau akan kesulitan uang, kan ada yang namanya sultan tuh gitu ya. Atau banyak ada ya Bu sekarang ya Bu. Punya kekuatan unlimited misalnya kan ya. Nah, tapi setiap orang pasti memiliki satu hal yang membuat mereka risau, pasti gitu ya. Apakah keluarganya, apakah kesehatannya, apakah keuangannya. Mulai dari situ dulu gitu ya. Nah, tapi satu hal pada saat kita uang tidak ada gitu ya, kita mencari kan. Tapi kita nggak bisa mengkontrol namanya keadaan yang di luar dari kita. Contohnya misalnya tadi kita bisa mengontrol keadaan misalnya saya nggak mau keluar rumah, saya ikut protokol kesehatan. Tapi ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ternyata itu membuat kita terkena atau terdampak kan gitu ya. Jadi kalau pertama adalah kalau memang kesehatan menjadi kekhawatiran kita nomor satu, maka selagi sehat harus memiliki proteksi gitu loh. Karena apabila terjadi sesuatu yang mereka khawatirkan, maka itu akan bisa membantu pada saat memang kesehatan lagi menurun, atau mengkhawatirkan mengenai nanti masa pensiun gimana ya gitu kan, atau kan nggak selamanya ini ya sinetron itu terus menjadi trending gitu ya, atau nggak selamanya income kita menjadi sultan terus gitu ya. Nah, kalau memang itu membuat kita risau,
bagaimana supaya tenang, buatlah perencanaan yang baik sehingga apabila ada pasang surut dari income, maka dia telah memiliki yang namanya dana darurat. Sehingga dia terus merasa bahwa oh it's okay kalaupun ada up and down, tapi saya sudah punya sesuatu yang saya sisihkan. Kira-kira begitu dia. Saya setuju banget sama Bu Nona ketika ada satu kalimat yang Bu Nona sampaikan, kita harus berfokus pada hal yang bisa kita kontrol. Jangan jangan kita menjatuhkan perhatian kita kepada hal-hal di luar kontrol kita. Seperti contoh keadaan inilah, pada saat ini kan sebenarnya di luar kontrol kita. Tapi bagaimana kita bisa, fokus deh apa ya yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini gitu untuk bisa mencapai ketenangan itu. Salah satunya tadi asuransi kesehatan. Saya setuju sih Bu, kebayang ketika tiba-tiba sakit jebret, terus dana yang harus dikeluarkan itu ternyata banyak banget, mau sesultan apapun kan harus bayar ya Bu ya, gitu kan. Jadi tetap aja yang niatnya tenang jadinya nggak tenang ketika misal kita belum punya proteksi kesehatan. Rahel sendiri, punya nggak? Sudah punya belum proteksi kesehatan atau asuransi kesehatan? Ini menarik karena mumpung juga ada Bu Nona di sini. Ya. Sejujurnya nih belum Bu. Gitu. Oke. Karena tapi ini suatu topik yang sebenarnya udah keluarga obrolin mungkin kayak sekitar 2 tahun, setahun belakangan sih, terutama ditambah dengan adanya pandemi ini. Dan karena mungkin selama ini kayaknya asuransi juga berkaitan juga sama budaya tiap keluarga ya gitu. Betul. Ada yang beda-beda juga. Tapi makin kesini sebenarnya terutama aku pribadi ya makin menyadari bahwa aduh penting banget punya asuransi kesehatan, bukan hanya karena ada pandemi tapi untuk seterusnya juga. Karena betul yang tadi kata Kak Dea, aduh kalau udah sakit biasanya bengkak itu kan perawatan inpatient ya Bu gitu, kalau rawat inap kayak gitu, gak usah ada operasi atau ada perawatan khusus gitu, tapi nginep aja tuh udah yang haduh berasa gitu. Jadi nanti aku akan nanya-nanya juga deh ke Bu Nona. Oke, ini kesempatan yang tepat ya. Yes. Jadi Rahel juga bisa bertanya dan Bala Duit juga mungkin terwakilkan pertanyaannya sama nanti yang ditanyakan oleh Rahel. Pasti Bala Duit sudah penasaran kira-kira gimana cara memilih asuransi kesehatan supaya bisa mendapatkan peace of mind dalam menjalankan kehidupan. Nanti kita akan kulik lebih dalam ya di video selanjutnya. Tapi jangan lupa sekarang Bala Duit bisa like dulu video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan jangan lupa untuk kunjungi website kita di Manulife Indonesia. Memilih asuransi kesehatan itu gampang, tidak Gampang susah ya, Bu? gampang ya. Ya, yang pertama, karena apa? Karena syarat utama untuk memiliki asuransi kesehatan apabila kita dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Dipersembahkan oleh